Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Good morning my students. Is there any absent for today? Ada yang absen hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Pak Andri masuk enggak ini? Andri masuk enggak ini? Oh, Padri. Oh, ini tadi ada surat izin, katanya agak datang terlambat. Oh begitu. Monggo. Nggih, Bu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Today we learn about news item, or we can say that this newspaper, you can have read about it. Ini berita ya, jadi seperti yang koran-koran yang pernah kalian baca. Nah, pertama saya akan jelaskan apa itu tujuan pembelajaran dari text news item. Melalui model pembelajaran project based learning, nanti diharapkan peserta didik itu bisa terlibat aktif selama proses belajar mengajar. Bisa memiliki sikap ingin tahu, teliti, dan bisa menangkap makna dalam bentuk news item dan memberikan informasi dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur teks, unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteksnya. Nah, di sini nanti harapannya setelah Anda belajar tentang teks news item, Anda akan tahu bagaimana fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan Anda bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Now we learn about what is news item tag. We will learn about the definition, purpose, generic structure, and language feature. Nah, apa itu news item? Intinya ini adalah berita. Berita di mana yang ada di televisi, radio, koran, majalah, semuanya berita. Nah, itu namanya news item. Nah, what is the definition of news item tag? News item is a tag which inform reader about event of the day. Jadi ininya news item itu adalah tag yang menginformasikan pada pembaca tentang peristiwa yang terjadi di hari itu. Jadi anggapannya bahwa peristiwa itu dianggap sesuatu hal yang newsworthy or important, sangat penting. Ya. Kemudian kita bicara tentang generic structure atau bagian-bagian dari tag news item. Bagian yang pertama namanya adalah main event atau newsworthy event, and then the second, di mana di situ ada elaboration ya, newsworthy event, and then the second elaboration, and then the last resort. Nah, Anda bisa dapatkan main eventnya apa, kejadian utama yang pantas dijadikan berita. Kemudian elaboration itu penjelasan latar belakangnya, atau yang kita sebut pertama newsworthy event, and then the second background, and then the last source. 3. Newsworthy event, background, source. Kejadian yang pantas dijadikan berita, kemudian latar belakang terjadinya peristiwa tersebut, kemudian sumber beritanya, komentar saksi, itu apa. Nah, apa itu tujuannya? So what is the purpose of the news item tag? That is just to about newsworthy or important event of the day. Jadi intinya menginformasikan pembaca tentang hal yang penting atau hal yang baru saja terjadi di hari itu. Terus bagaimana yang kita gunakan sebagai language feature from that? Kita bisa gunakan action verb, saying verb, adverb of time, focusing on circumstance, and then about the tense that you can use past tense. Kenapa past tense? Karena namanya berita itu pasti sudah terjadi. Jadi menggunakan verb kedua. Nah, ini contoh teksnya, Anda bisa baca, Anda perhatikan. Oke. Sudah dibaca ya? Saya yakin paham ya. Nah, ini contoh bentuk news item. Nah, di sini Anda bisa lihat ada tulisan Jakarta. Ya, inilah yang menunjukkan, oh, kejadiannya berada di Jakarta. Nah, di bagian yang ini Saudi Arabia King Salman, bla bla bla. Nah, ini yang namanya newsworthy event. Peristiwa apa atau kejadian apa yang terjadi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan background. Background itu latar belakangnya. Apa sih yang mendasari kejadiannya? Nah, ini Anda bisa perhatikan di sini. And then the last, the part of that is sources. Sumbernya. Siapa? Siapa yang menyatakan? Oh, that is the kings here. Siapa yang berkata di situ? Nah, ini contohnya. Ini contoh lagi, that is about the
news item tag, di sini tidak ada tulisan tempatnya. Apakah itu juga termasuk news item? Ya, karena ini menceritakan tentang berita tentang aktor Didi Petet yang meninggal di usia 58. Nah, ini yang namanya newsworthy event. Beritanya apa? Oh, ini adalah aktor Didi Widiatmoko yang terkenal sebagai Didi Petet meninggal di usia 58 di Sasak Tinggi Ciputat. Terus background, what is the background from that? Latar belakangnya apa? Nah, ini yang menceritakan latar belakangnya. Oke. Nah, ini gambaran tentang news item. Nah, sekarang kita bisa coba ya. Jadi, Anda bisa lihat Singapore has expressed this. Oke. Baik, saya beri ini ya, Anda bisa mencoba. Nanti ini sudah saya tuliskan di GC, Anda bisa kerjakan di sana, kemudian Anda bisa tulis jawabannya di kolom komentar atau di sana ya. Jadi Anda bisa kerjakan di GC, Anda bisa cek. Nah, ini nanti ada 10 soal yang bisa Anda kerjakan di GC. Oke. Nah, ini soal yang setelah Anda pahami di situ, nanti Anda bisa coba kerjakan yang ada di latihan sini. Itu sepintas tentang news item. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya ini hari Senin. Maka Anda deadline-nya besok jam 12 malam. Siap. Jadi waktunya masih panjang ya. Jadi Anda bisa kerjakan itu. Okay, thank you my students. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.